Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya atas nama Syahrir L. SPD MPD yang merupakan salah satu dosen S1 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Siden Denpasar. Pada kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah English Morphology and Syntax. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang menjadi mata kuliah wajib di program studi pendidikan bahasa Inggris dengan bobot 3 SKS dan diprogramkan pada semester 3. Morphology and Syntax adalah dua cabang utama dalam studi linguistik yang berfokus pada struktur dan aturan pembentukan kata serta kalimat dalam bahasa. Dalam mata kuliah morfologi, mahasiswa belajar tentang struktur internal kata dan proses pembentukan kata. Sementara itu, dalam mata kuliah sinteks, fokusnya adalah pada aturan dan struktur yang mengatur pembentukan kalimat, di mana kedua bidang ini saling melengkapi dalam pemahaman tentang bagaimana bahasa bekerja, baik pada tingkat kata maupun kalimat. Adapun capaian di bidang morfologi adalah 1. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar morfologi, termasuk morfem, allomorf, dan tipe-tipe morfem. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis dan mengidentifikasi struktur kata, termasuk penggunaan leksikal, fungsional, infleksional, dan derivational. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat mengenali dan menjelaskan proses pembentukan kata, seperti compounding, reduplication, and blending. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan teori morfologi dalam analisis data bahasa yang berbeda, menunjukkan pemahaman tentang universalitas dan variasi dalam struktur kata. Sementara itu di bidang sinteks, 1. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar sintaksis, termasuk kategori kata, frasa, klausa, dan struktur kalimat. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis struktur kalimat menggunakan metode diagram pohon atau struktur frasa, mengidentifikasi komponen utama seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang ketiga, mahasiswa mampu dan dapat memahami serta menerapkan aturan-aturan sintaksis yang mengatur pembentukan kalimat yang gramatikal dalam berbagai bahasa. Kemudian yang keempat, mahasiswa dapat menggunakan teori-teori sintaksis untuk menganalisis dan menjelaskan fenomena sintaksis dalam bahasa yang berbeda seperti transformasi, inversi, dan perpindahan frasa. Capaian-capaian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa memahami dan menerapkan konsep-konsep penting dalam morfologi dan sintaksis, serta mengembangkan keterampilan analitis dan penelitian yang diperlukan dalam studi linguistik. Sementara itu, untuk referensi yang saya gunakan dalam mendukung proses pembelajaran, itu menggunakan buku yang membangun pemahaman yang kuat tentang morfologi dan sintaksis, dan artikel yang berasal dari hasil penelitian saya yang telah terpublish, serta artikel nasional maupun internasional yang mendukung mata kuliah tersebut. Pada proses pembelajaran mata kuliah ini, saya menerapkan dengan sistem blended, yaitu menggabungkan antara pembelajaran luring dan daring, di mana teknik pembelajaran yang digunakan adalah menggunakan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Pendekatan pembelajaran ini untuk memastikan penyampaian materi yang efektif di kelas, interaksi yang bermakna antara dosen dan mahasiswa, dan evaluasi yang komprehensif. Pada aspek delivery, saya menggunakan metode ceramah, presentasi grup yang pelaksanaannya luring ataupun daring, sehingga rentetan materi yang disampaikan secara jelas dan efektif dapat meningkatkan retensi, informasi, dan pemahaman mahasiswa. Kemudian pada aspek interaction, kegiatan interaksi antara mahasiswa dan dosen ataupun umpan balik keduanya yang dilaksanakan baik dengan diskusi, tanya jawab, dan kegiatan kolaboratif yang lainnya sebagai tolak ukur mahasiswa aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan pada aspek asesmen, memberikan ruang kepada dosen memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai dengan memberikan penilaian yang efektif terhadap materi pembelajaran yang sudah disampaikan. Untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan, saya berdasar pada 1. Kehadiran dan keaktifan mahasiswa saat proses pembelajaran. Yang kedua, tugas mandiri dan tugas kelompok.
Kemudian yang ketiga UTS atau ujian tengah semester. Dan terakhir yang keempat adalah UAS atau ujian akhir semester. Dasar penilaian tersebut selanjutnya dituangkan dalam persentase yang terdiri dari 1. Kehadiran mahasiswa sebanyak 25%. Yang kedua, tugas mandiri dan kelompok 25%. Yang ketiga, ujian tengah semester 20%. Yang keempat, ujian akhir semester atau UAS sebanyak 30%. Dan berikut video pembelajaran mata kuliah English Morphology and Syntax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Okay, before we continue our lesson today, let's pray together. Start. Finish. The first of all, let us raise our praise to Almighty God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us a good chance to come here to join this class, and salawat and salam to the last Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has taken us from the stupidity to the cleverness by the Islamic doctrine. Baik adik-adik mahasiswa sekalian, hari ini kita akan melanjutkan beberapa materi yang telah kita bahasakan di pertemuan sebelumnya, yang hari ini kita akan berbicara lanjutan dari apa yang telah kita bahasakan last week. Tapi sebelum itu, saya akan mengirimkan dulu link presensi kepada mahasiswa untuk diisi. Ya, silakan diisi. Oke, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan perkuliahan kita yang berkaitan dengan English Morphology, yang dimana last week di pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit banyaknya membahas tentang Introduction to Morphology. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pokok bahasan selanjutnya, kita brainstorming dulu untuk mahasiswa. Kira-kira Anda tidak yang masih ingat dengan apa yang sudah kita pelajari di pekan sebelumnya yang berkaitan tentang Introduction to Morphology. Oke, Muhammad Anugrah. The meaning of morphology is ilmu yang mempelajari tentang suatu kata. Oke, yang mempelajari tentang structure of words. Oke. Anybody else? Ada yang lain yang bisa menyampaikan? Ya, silakan Nova. Morphology is bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya. Ya, jadi ada kata morfem. Ya, jadi ini nanti yang akan kita bahasakan lebih lanjut karena subbahasan kita terkait tentang morfem. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pokok pembahasan kita, yang hari ini kita akan berbicara tentang cakupan English Morphology, yaitu bahasan tentang morfem. Ya. Tapi sebelum kita melanjutkan, saya ingin menyampaikan bahwa pokok bahasan atau sub materi yang akan kita tuntaskan pada kesempatan hari ini, itu yang pertama, the meaning of morfem. Apa sih sebenarnya pengertian morfem itu? And then type of morfem. Apa-apa saja tipe dari morfem itu, pembagian-pembagian tipenya. Kemudian analysis of morfem. Kita cuma nanti akan menganalisis beberapa kalimat atau kata yang kita lihat dia masuk dalam bagian morfem yang mana. Oke? Oke. Hari ini kita akan mencoba berbicara lebih lanjut about morfem. Oke? Apa sih sebenarnya morfem itu? Apa itu morfem? Ya. Morfem itu kalau kita lihat dari slide ini, boleh salah satu mahasiswa membantu saya untuk membacakan, untuk didengarkan kepada seluruh mahasiswa? Oke, silakan Hairunisa. Morphem are the smallest meaningful units of language. Itu menurut Jules Printel tahun 1999.
Adapun morpheme is the minimal meaningful unit in a language menurut Hamawan tahun 2011. Jadi morfem adalah satuan bahasa terkecil yang maknanya secara relatif stabil dan yang tidak dapat dibagi atas bagian bermakna yang lebih kecil seperti contoh dalam bahasa Indonesia di buku dan dalam bahasa Inggris as, like, less, and more. Oke, thank you. Jadi morpheme, kalau kita melihat dari slide ini adalah salah satu yang pernah disampaikan oleh Jeffrey Rizal 1999 itu menyebutkan bahwa morphemes are the smallest meaningful units of language. Jadi morpheme itu adalah unit terkecil dalam sebuah bahasa. Oke, sementara itu disebutkan juga morpheme is the minimal meaningful unit in a language. Itu berdasarkan pendapat dari atau tulisan dari Hamawan 2011. Oke? Bisa dipahami sampai slide ini? Oke. Oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang pembagian morpheme atau types of morphemes. Oke, jadi morphemes terbagi menjadi dua yang kita kenal dengan istilah free morpheme, yang kedua adalah bound morpheme. Ini nanti yang akan menjadi bahasan kita dan kita coba perdalam di bagian ini. Ya. Jadi free morpheme itu terbagi lagi menjadi dua. Ya, jadi free morpheme adalah morpheme bebas. Kalau bound morpheme itu adalah morpheme yang terikat. Oke. Kita lihat dulu yang bagian free morpheme, morpheme bebas. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah lexical morphemes atau yang biasa kita sebut dengan istilah open class. Kenapa dikatakan lexical morpheme atau what the meaning of lexical morpheme? Itu adalah morpheme yang bisa berdiri sendiri. Ya, karena dia memiliki makna meskipun dia tidak digabungkan dengan morpheme yang lain. Makanya dikatakan open class. Nah, jadi di situ bisa kita temukan contoh-contohnya, misalnya dalam penggunaan noun, verb, adjective. You know about noun? Ada yang bisa menyebutkan berkaitan dengan contoh-contoh dari noun? Oke. Contohnya itu Chair, table, table, lamp, whiteboard. Oke. Verb. Oke. Yes. Sit. Ya. Borrow. Sleep. Ya. Etc. Ya. Jadi itu dikatakan lexical morpheme karena dia bisa berdiri sendiri. Ya. Jadi bisa dilihat di situ yang termasuk adalah noun, verb, adjective. Yang kedua, functional morphemes atau closed class. Functional morpheme ini dia tidak memiliki makna leksikal. Tidak seperti tadi dengan lexical morpheme, dia bisa berdiri sendiri. Kalau dia functional morphemes, dia tidak memiliki makna secara leksikal, tapi dia memiliki fungsi gramatikal ketika dijadikan menjadi sebuah sentence atau kalimat. Nah, jadi di situ bisa digunakan atau contohnya adalah conjunction, preposition, pronoun, quantifier, auxiliary, article, etc. Ya, ada example-nya di atas, ada an, in, he, many, few. Oke? Clear about free morpheme? Oke. How about bound morpheme? Jadi bound morpheme itu terbagi menjadi dua lagi. Ada istilahnya derivational morpheme dan inflectional morpheme. Derivational morpheme itu change, ciri-cirinya adalah change part of speech. Dia mampu mengubah kelas kata. Ya, tahu kelas kata? Part of speech. Ya, jadi kalau dia derivational morpheme, morpheme derivational, itu dia mengubah kelas kata. Misalnya kata happy tadi, adjective. Tapi ketika dia ditambahkan ness, maka kelas katanya berubah. Ya, menjadi
noun. Nah, itulah yang dikatakan dengan derivational morphemes. Dia mengubah kelas kata. Nah, yang kedua, inflectional morphemes. Ini berbeda tadi dengan derivational morphemes. Ya, inflectional morphemes itu do not change part of speech and all suffixes. Jadi dia tidak merubah kelas kata meskipun dia ditambahkan akhiran, ya kan? Misalnya, for example, rent. Ya, rent in Indonesia in bahasa menyewakan, ya menyewa atau menyewakan. Kalau ditambahkan ed, misalnya menjadi rented. Nah, itu ketika ditambahkan ed itu tidak merubah kelas kata. Apa yang berubah? Bentuk katanya. Nah, hanya saja dalam penggunaan gramatikal barangkali kalau rent itu digunakan dalam simple present tense, kalau dalam ketika sudah ditambahkan ed itu digunakan dalam simple past tense. Oke, begitupun dengan kata read, kemudian reading ketika ditambahkan ing itu tidak merubah kelas katanya, tidak merubah maknanya, hanya merubah dari bentuknya karena sudah ditambahkan dengan ing. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di sini. Untuk tabelnya, morfem itu terbagi menjadi dua. Ada free morfem, ada bound morfem. Free morfem itu terbagi menjadi dua. Free morfem itu terbagi lagi menjadi dua, lexical morfem, kemudian functional morfem. Contoh lexical morfem itu adalah teach, dia bisa berdiri sendiri ya, berdiri sendiri. Kemudian book, dia bisa berdiri sendiri. Kalau functional, dia adalah sifatnya tidak memiliki makna leksikal seperti ini tadi. Dia belum memiliki makna ketika dia baru berdiri sendiri. Ya. Nah, kemudian bound morfem atau morfem terikat itu derivational. Itu ada imbuhan re, kemudian an, li, full, etc. Inflectional tadi disebutkan tidak merubah kelas kata meskipun bentuk katanya itu berubah, tapi tidak merubah dari segi kelas kata. Oke, coba kita analisis morfem ini dari kata book misalnya ya. Kata book. Book itu berapa kata? Satu kata ya? Satu kata. Oke, berapa morfem? Dua. Berapa morfem dari books? Dua. Nah, jadi books itu adalah satu kata tapi dia memiliki dua morfem. Book dengan S. Jadi ini yang dikatakan free morfem. Kalau ini bound morphemes. Kenapa dikatakan free? Bebas. Jadi meskipun dia tidak ada S-nya, tetap memiliki makna. Kalau ini dia tidak bisa memiliki makna kecuali dia digabungkan dengan kata yang lain atau morfem yang lain. Makanya dikatakan dia morfem terikat atau bound morfem. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk membuat small group untuk mendiskusikan. Jadi di sini saya akan menyerahkan beberapa contoh kalimat. Jadi silahkan klasifikasikan yang mana yang termasuk lexical morphem, mana yang termasuk inflectional morphem, mana yang termasuk derivational morphem, mana yang termasuk functional morphem. Oke, silahkan dibentuk dulu dalam bentuk small group 4-5 orang. Oke, fourth group.
Oke, give applause dulu for selfie. Oke. Oke, jadi yang pertama itu di bagian leksikal, mengapa dikatakan, jadi kata yang saya ambil adalah the dog barked loudly. Yes. Jadi mengapa dikatakan leksikal? Katanya di sini ada dog, sedangkan dog itu bisa berdiri sendiri. Nah, karena dia termasuk dalam kelas kata noun, ya. Ya, oke. Oke, next. Yang ada fungsional, kita mengambil contoh the cat sat on a mat. Ya. Jadi kata yang menunjukkan fungsional di sini ada the, kemudian ada Ya. Di sini mengapa dikatakan fungsional karena termasuk artikel. Ya. The. Bisa berdiri sendiri. Oke, good. Kemudian di bagian dari fungsional itu kita mengambil contoh he is a good teacher. Yes. Jadi kata yang bisa menunjukkan dari fungsional di situ adalah kata teacher yang awalnya kata pertamanya itu teach, kemudian ditambah yang dimana teach itu merupakan verb, kemudian ditambah er yang berarti suffix menjadi teacher. Atau menjadi noun. Oke. Kemudian yang terakhir ada bagian inflectional. Jadi kita mengambil the cats are sleeping. Kata yang menunjukkan inflectional di situ adalah cats, yang dimana terdapat dua morphemes. Jadi cat itu merupakan noun, kemudian s-nya itu jadi plural marker. Jadi yang dari noun ke plural noun. Iya. Thank you. Oke, give applause for selfie-nya untuk. Oke, leksikal morfemnya the dog bark loudly. Jadi leksikalnya itu adalah dog ya. Nah, kemudian fungsional morfemnya kalimatnya di sini adalah the cat sat on a mat. Fungsional morfemnya adalah the and a. Kemudian dari profesionalnya she felt unhappy about the result. Ya, itu contohnya adalah unhappy. Kemudian inflectional itu adalah cats. Cat plus s. Ya, itu dikatakan inflectional. Oke, last group. Oke. Kelompok 4 silahkan. Di sini kami ambil satu contoh untuk bagian leksikal, itu ada kata he speak fluently. Nah, yang termasuk di dalam leksikal dari kata ini yaitu fluently, yang artinya lancar. Dia masuk di kata adverb atau kata keterangan. Oke. Yang bisa berdiri sendiri. Sedangkan untuk contoh fungsional itu ada kata the book is broken. Yeah. Nah, kata dari fungsional itu adalah kata the, karena dia termasuk ke dalam artikel. Terus yang ketiga itu ada asal lofi mustasa. Dari kata ini yang menjadi kata derivational itu adalah loving. Iya. Loving itu bermula dari kata love yang diubah menjadi ada penambahan ing sehingga menjadi loving. Sedangkan yang terakhir ada inflectional. Contohnya ada he walked to the store. Iya. Di kata inflectional ini yang termasuk itu adalah walk. Dari kata awalnya itu walk dan ditambahi dengan ed yang termasuk dalam inflectional. Oke, thank you. Give applause. Oke. Jadi begitu ya, beberapa contoh presentasi dari teman-temannya yang sudah disampaikan kepada kita. Paling tidak kita sudah memahami tentang beberapa jenis dan pembagian dari morfem itu sendiri. Baik itu lexical morfem,
functional morpheme, derivational morpheme, and inflectional morpheme. Oke. Selanjutnya kita kembali ke laptop dulu. Silakan cek dulu di bagian layar. Oke, kita coba cek ini ya. Oke, Irham. Ya, Irham, coba diperhatikan kalimat di atas. Ya. The cat sat on a mat. Kalau kita melihat sentence ini, kata yang berwarna merah itu termasuk dalam apa? Ya? Termasuk dalam? Yes. Functional morpheme. Karena the and a itu termasuk dalam artikel. Oke. Next. Adinda, how about this sentence? Termasuk di inflectional morpheme. Yeah. Why? Karena dari kata runs ada akhiran s. Yeah. Jadi dia tidak mengubah makna tapi mengubah Bentuknya saja. Ya. Oke. Good. Agus Nadi. Ini termasuk dalam lexical morpheme. Why? Karena dia yang warna merah itu adalah blue. Dia termasuk dalam kelas kata noun. Oke. Kemudian last, Septita. How about this sentence? Functional morpheme. Why? He and her. He and her itu termasuk apa? Pronoun. Nah, dan pronoun itu termasuk dalam functional karena dia berfungsi gramatikal dalam kalimat. Oke. Itu ya yang ingin kita jelaskan berkaitan dengan morpheme. Any question so far? Sudah jelas ya? Oke. Saya pikir dari penjelasan tadi, kemudian contoh-contoh tadi yang diberikan oleh teman-temannya, I think itu sudah memberikan banyak pengetahuan dan pemahaman kita berkaitan dengan morpheme. Oke, jadi morpheme itu adalah unit terkecil dalam bahasa, kemudian dia memiliki 4 kelompok yaitu lexical morpheme, functional morpheme, derivational morpheme, inflectional morpheme, dan itu sudah kita bahasakan tadi dan mahasiswa sudah menyampaikan dan diharapkan sudah dipahami untuk dipergunakan dalam penggunaan kalimat. Untuk selanjutnya, in the next meeting kita akan berbicara lebih lanjut berkaitan dengan materi-materi yang lain dan nanti akan saya sampaikan di pusat informasi untuk perkuliahan kita selanjutnya. Thank you very much for your nice attention today and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.